Dan aku Ajijah. Jadi teman-teman, malam ini kita bakal bawain stasiun yang katanya angker loh. Emang stasiun apa tuh? Stasiun Manggarai. Kenapa angker? Dari yang aku dengar-dengar, kalau stasiun Manggarai itu udah ada sejak zamannya Belanda, dimana konon katanya banyak jenazah-jenazah yang terbengkalai di kereta itu. Berarti stasiun Manggarai itu udah ada sejak zaman era Belanda, kayak kota tua gitu ya, Jang? Wah, serem banget ya. Aku juga baru baca nih di artikel. Ada namanya petugas kebersihan di stasiun Manggarai, namanya Pak Darto. Tugasnya tuh seharusnya selesai jam 11 malam. Tapi malam itu dia lembur karena hujan deras dan ada tumpahan oli di peron 4. Bukannya jam segitu udah nggak ada kereta ya? Harusnya udah nggak ada kan? Tapi sekitar pukul jam 12 malam lewat 17 detik, Pak Darto dengar pengumuman lewat speaker gitu. Kereta menuju Depok akan segera tiba di jalur 3. Bisa jadi pengumumannya error gak sih? Atau mungkin itu bukan pengumuman dari operator. Tapi Pak Darto lihat sendiri, dari arah utara datang satu kereta tua berwarna kusam. Lampu depannya redup dan gak ada masinis di kabinnya. Nggak ada. Serem banget dong. BTW kabin itu apa sih? Kabin itu tuh kayak semacam gerbong gitu loh. Oh, serem juga nih. Iya, apalagi katanya kabinnya kosong, tapi pintu gerbongnya terbuka. Dari dalam ada penumpang turun. Bajunya gaya lama, seperti dari tahun 80-an gitu. Tuh kan, udah nih, mulai nih kalau udah kayak gini. Terus katanya, setiap kali Pak Darto coba nyapa, orang-orang itu tuh cuma balas dengan senyum kaku, dingin, kayak patung. Kan Pak Darto jadi penasaran ya. Akhirnya, Pak Darto masuk ke dalam gerbong paling belakang. Kursinya compang-camping. Tapi di kursi nomor 7 ada satu tas sekolah kotor. Berarti kereta itu udah tua banget ya? Bisa jadi tas itu tuh yang tas peninggalan penumpang sebelumnya nggak sih? Yang masih tertinggal di dalam kereta. Bisa jadi. Terus, Pak Darto itu nengok ke belakang. Nggak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela, terlihat pantulan wajah perempuan berdiri di luar kereta. Wajahnya pucet, natap lurus ke arahnya. Pak Darto kan langsung lari ya dari gerbong. Pasti sih itu. Tapi peron udah kosong. Kereta itu perlahan bergerak lagi tanpa suara, melewati rel yang harusnya buntu. Terus habis itu hilang. Iya, CCTV stasiun juga cuma nunjukin rel kosong, nggak ada kereta lewat. Tapi speaker sempat nyala lagi, satu kalimat pendek. Penumpang terakhir sudah naik. Terus ada satu hal yang aneh sejak malam itu. Tiap jam 12 lewat 17 detik, penjaga stasiun selalu matiin listrik di jalur 3. Tapi nggak ada yang lihat kereta itu lewat lagi. Terus juga kadang tempat yang ramai di siang hari menyimpan kesunyian paling dalam di dalamnya. Stasiun Manggarai adalah tempat pertemuan, bukan cuma antar kereta, tapi antar dua dunia. Jadi kalau kalian misalkan naik kereta malam-malam, pastiin kereta yang benar. Dan kalau misalkan nih kamu lihat kereta tua yang mungkin gak ada penumpang atau masinisnya, nah kamu biarin aja, kayak lewatin aja gitu. Jadi jangan coba-coba penasaran nih. Bener banget, mungkin karena kereta itu bukan ke tempat tujuan kalian, cuma ke tujuan yang gak ada jalan pulangnya. Kan serem banget. Serem banget bu. Padahal nih ya, setiap aku mau pergi naik kereta, pasti aku selalu transit tuh di stasiun Manggarai itu. Aku juga. Aku juga. Kamu enggak? Aku jarang. Ya udah kalau gitu ya. Kamu tuh lucu tahu. Aku jarang sih naik kayak Kereta. transport kereta gitu. Transport. Enggak. Aku jarang sih naik kereta kayak gitu. Terus kamu kalau transit di mana? Ya aku aja jarang naik kereta, tapi kadang aku nggak transit di Manggarai sih. Aku transitnya di ini stasiun Klender. Tapi ya awal-awal aku ngeliat stasiun Manggarai itu bener-bener rame,
terus sumpek banget gitu, dan kita tuh kan pasti banyak dong sekumpulan orang-orang gitu ya kan pastinya. Jadi tuh kayak kita bingung arahnya dan ke sana dan ke sini, bahkan kadang tuh kalau misalkan lewat dari jam 9 malam aja tuh stasiun masih ramai banget ya padahal. Apa mungkin itu saya takutin. Kamu pernah Manggarai tapi kayak pernah ngerasa tersesat gitu enggak? Aku nggak sih sama mama. Oh, mama. Iya. Tapi ya, kalau stasiun Manggarai rame tuh kayaknya ya udah umum gak sih? Karena pasti itu transitnya orang-orang yang Lewat kerja. situ, Iya, apalagi kalau misalkan dari sore menjelang malam itu tuh rame banget, penuh banget. Makanya usahain kalau misalkan lewat jalur-jalur transit yang lain tuh usahain itu guys, karena bener Manggarai itu sesumpah gitu. Nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi. Terus juga kan ada berita gitu ya di TV kalau misalnya tuh suatu pagi ada orang yang berpikir kayak datang jam 5 aja deh biar nggak sumpah-sumpahkan di stasiun Manggarai. Tapi ternyata tuh orang-orang tuh berpikirnya sama semua, jadi sumpah banget di situ. Jadi orang-orang tuh kayak hampir kayak nggak bisa napas. Nah, terus juga katanya aku pernah nih dengar juga katanya ya, aku tuh udah dengar juga nih dari orang lain. Katanya tuh di stasiun Manggarai itu tempat orang-orang yang pengen bunuh diri. Jadi itu mengakhiri hidupnya tuh dengan cara berdiri di apa sih? Iya, di depan si kereta. iya kalau misalkan keretanya itu mau jalan, jadi kayak gitu deh. Makanya kalau stasiun Manggarai itu kan ada penyeberangan gitu ya yang di bawah itu. Jadi mungkin orang-orang pada nggak tahu deh. Agak lewat situ loh. Apa sih kayak dia nyebrang tapi dia berhenti aja gitu karena niatnya dia tuh Iya, Buat buat mengakhiri, buat gitu. mengakhiri hidupnya dia. Iya. Tapi nanti reaksi orang-orang gimana ya? Kayaknya Ya, sih. kaget. Lagi Gimana sih kenapa nggak tahu kali ya? Iya pasti kaget juga. Tapi seharusnya mereka tahu sih tentang artikel stasiun Manggarai. Karena bukan ceritanya Pandarto doang, tapi banyak gak sih? Sebenarnya tuh stasiun tuh sama nggak sih? Tapi kenapa di masyarakat itu yang terkenal tuh benar-benar stasiun Manggarai? Padahal kebanyakan orang-orang yang pengen mengakhiri hidupnya tuh ya dia nggak kenal di stasiun apapun itu. Jadi stasiun Klender, stasiun Buaran, atau stasiun lainnya. Tapi yang terkenal di masyarakat tuh stasiun Manggarai. Nah kalian pernah dengar juga nggak kalau cerita kalau di rel kereta itu angker banget karena kita tuh kayak kuping kita tuh Bodokin iya, ya. sama setan yang ada di stasiun gitu. Aku takut banget lagi. Tapi emang pernah tahu mama aku tuh kayak jadi berdua habis ke pasar lewat stasiun Manggarai. Tapi mama aku nggak dengar kalau misalkan itu lampu kereta tuh ada di depannya. Terus di belakangnya tuh banyak orang-orang. Ternyata mama aku udah di depan yang kata apa sih rel kereta, depan kereta banget. Akhirnya mama aku ditepuk sama yang belakangnya buat mundur. Itu ternyata katanya mama aku dia tuh lagi dibudukin sama setannya. Wah serem banget. Lagi Dia maghrib juga. Bawa, nanti aku titipin ya. Ya udah. Lagian ya, kayaknya nggak di stasiun Manggarai doang sih yang horor. Tapi emang apa namanya stasiun Manggarai kan emang kedengarannya horor. Jadi orang-orang tuh berpikir emang horor. Iya, bahkan waktu itu aku pernah pulang kampung dan itu tuh ngelewatin rel kereta. Dan mama aku tuh emang bisa ngeliat gitu ya. Emang bisa ngeliat emang bisa. Aku tahu, maksudnya. Udah sih masuk Tapi maksud aku, Gak usah ngomong gitu dong, kayak ini podcast. Ya, enggak. Tapi- Yang bagian bedanya apa tuh? tapi maksud aku tuh, mama aku tuh bisa kayak mama aku indigo gitu. Ini kamu? Ini kamu mah wifi lu, wifi kamu. Ini kamu. Bali Fiber. Iya enggak, inian rakyat apa sih? Republik Rakyat. Iya, yang wifi rakyat atau wifi gratis. Kan bukan gratis. Bukan, apa? Wifi Pokoknya ada rakyat-rakyatnya Iya, deh. gitu. Terus Tapi tuh ya emang kakakku sama mamaku tuh kayak indigo gitu. Nah mama aku tuh lihat di rel kereta. Kalian tau gak sih rel kereta tuh pasti ada penyangga kayak Iya, iya, kayak buat tutupnya itu. Iya. Nah pas ditutupannya itu pas lagi berdiri kayak gini tutupannya. Mama aku tuh lihat kuntilanak merah gitu di situ. Serem banget. Terus habis itu kalian pernah dengar gak sih kayak kalau misalnya kucing hitam lewat di depan Oh, kita? iya, tahu. Habis itu tuh, kan aku naik motor ya. Habis itu tuh kucing itu lewat. Jadi tuh kucing hitam lewat di depan motor aku sampai bapakku tuh kayak ngeremnya mendadak. Terus mamaku langsung kayak
mamaku tuh langsung zikir gitu kayak takut banget gitu, ngerti gak sih? Aku juga jadinya kan kebawa takut ya. Terus juga kan kayak pasti orang kampung tahu hal-hal mistis gitu gak sih? Pasti, apalagi tuh orang Apalagi, Jawa nggak sih? iya. Jawa tuh buat Kental banget sama banget sama mistis-mistisnya gitu. Terus juga kalau terus juga kalau misalnya musang lewat itu kadang-kadang juga termasuknya kamis nih, Musang lewat. musang. Aku baru tahu musang lewat. Iya, Aku tahu musang, iya, sumpah. musang atau apa gitu kata. Sumpah, iya. Kata kakek aku, katanya banyak-banyakin doa aja karena takutnya diintilin sama si kuntilanak itu. Mana waktu itu aku masih kecil lagi. Itu masih kecil ya? Kalau udah gede ini ya. Kan indigo. Tapi kok kamu indigo? Keluarga kamu kan indigo? Ya aku nggak kebawa aja. Nah, Karena dia anak angkat kamu. Tapi cuman aku ngerasa kalau misalnya ada hal-hal mistis. Oh, ngerasa aja ya. Iya, mistis. tapi ya sebenarnya tuh hal-hal angker itu nggak cuma di stasiun aja nggak sih, kayak banyak gitu. Kayak misalkan di sini, nggak maksudnya kayak di rumah, kayak di ruangan gitu, ya gak sih? Iya. Bahkan di setiap tempat tuh solusi ada. Emang harusnya ada, cuman Asalkan kelihatan kita aja. nggak musik, mereka nggak akan Musik. ganggu kita. kita nggak musik dia nggak bakal ganggu kita. Ganggu. Iya gitu. Terus Oke, jadi itu aja yang kita tahu seputar Stasiun Manggarai yang katanya itu ada terkenal horornya. yang katanya itu rame, tapi serem ya. Jadi kalau misalnya kalian itu pulang kerja atau habis pergi dari manapun dan transitnya lewat stasiun Manggarai, kalian harus hati-hati ya. Kalian jangan kebanyakan bengong ataupun asik atau jadi kayak sendirian gitu. Kalian juga harus berbaur teman-teman karena takutnya malah jadi hal mistis. Jangan lupa berdoa guys. Jadi segini aja sapa malam untuk malam ini dan sampai jumpa di